atau mail merge. Jadi gunanya adalah mengirim surat ke banyak alamat. Jadi cukup satu format surat, Bapak Ibu cukup punya satu dokumen saja, dokumen ya, yang berisikan surat ya, contoh surat. Nah, nanti kita punya datanya. Jadi ini satu dokumen yang berisikan surat, otomatis ini merupakan sebuah file dokumen ya. Formatnya doc ya. Kalau 2019 tadi apa? Docx. Nah, kemudian kita punya satu file data penerima. Jadi berarti format filenya ada 3 macam nih. Bisa itu filenya Excel, ya, bisa .xls, X, ya. Bisa filenya dalam bentuk dokumen Word juga bisa, yang ada table dalamnya. Bisa juga dalam bentuk akses ya, MDB. Ada 3 file yang bisa kita gabungkan dengan ini. Jadi tugas kita adalah membuat sebuah dokumen surat satu lembar, kemudian menyiapkan data penerimanya. Nah, nanti kedua file ini akan kita mixkan, akan kita gabungkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini saya contohkan. Ini saya punya sebuah dokumen surat. Nah, saya buka. Nah, ini ada surat. Nah, ini formatnya masih berantakan. Ini contoh saja saya ambil dari ada surat PT Iksan Bangkit Jalan Meuligo nomor 100 Banda Aceh, surat panggil, bunyinya apa? Surat panggilan kerja. Dibuatnya di tanggal 20 Juni, nomornya begini, panggilan tes yang terhormat. Nah, ini yang menjadi bahan kita. Jadi surat ini, nomor ini yang terhormat saudara, saudara atau saudari ya. Nah, ini nama orang, nama penerima surat. Nah, ini kita hapus. Kita lingkari dulu nama penerima. Nah, kemudian ini kotanya. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Kotanya saja. Oke. Nah, menyikapi, ini sudah masuk ke dalam isi surat. Nah, menyikapi isi dari oke. Oke. Ya. Ini anggaplah ini formatnya standar. Jadi surat ini yang terhormat kepada saudara, ini nama penerima surat, kotanya dari mana, menyikapi surat lamaran kerja saudara atau saudari ya. Dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara atau saudari pada hari tanggal Rabu, surat tanggal 20, diharapkan kedatangannya tanggal ini agak terlalu pet ya. Anggaplah tanggal 29 Juni 2016, jam 8 sampai dengan selesai. Tes tulis serta tes wawancara, tempatnya di PT Iksan Bangkit Meuligo Banda Aceh. Pada kesempatan itu kami mengharapkan saudara atau saudari ya, pertama membawa ijazah sarjana yang asli. Jadi, membawa ijazah sarjana yang asli, oke. Membawa ijazah asli ya. Membawa ijazah asli, oke. Membawa transkrip nilai asli serta salinannya. Nah, ini mungkin salinan maksudnya kopian ya. Serta salinannya. Oke. Membawa transkrip nilai, membawa pensil 2B serta penghapus, mengenakan pakaian rapi serta formal. Oke.
Demikian surat panggilan ini dibuat atas perhatian saudara atau saudari. Saya ucapkan terima kasih. Ini manajer personalia. Nah, jadi ada surat. Nah, kira-kira data yang perlu kita rubah kan cuma penerimanya saja. Nah, yang namanya surat panggilan kerja itu bisa lebih satu atau bisa satu orang, bisa lebih. Nah, kita asumsikan nih kita punya data ini mungkin ada 5 atau 6 orang yang melamar gitu. Jadi dia akan ikut tes. Nah, sekarang kita sebagai bagian personalia harus mengirimkan suratnya. Nah, kita sudah punya satu format surat. Yang tugas kita adalah menyiapkan data penerimanya dan kotanya, alamatnya. Nah, bisa simpan, saya save. Nah, sekarang datanya bagaimana? Nah, kebetulan ini saya sudah ada data dalam bentuk format dokumen. Balik lagi ke sini, format file yang menerima surat itu bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk MDB. Nanti kita akan bahas satu. Yang pertama kita bahas mengenai yang dokumen. Yang untuk yang dokumen, saya sudah siapkan datanya, ada file dokumen, nama filenya adalah data penerima surat. Ini kita buka. Nah, isinya begini. Data penerima surat ini adalah bentuk tabel. Catatan Bapak Ibu, dia harus dalam bentuk tabel. Nah, ini ada data nih, ada 7 orang. Nomor 1, 2, sampai 7. Namanya Anton, dari kota Medan, dari Aceh, dari Banten, dari Padang, Jogja, Bandung, Palembang. Ada beberapa orang. Nah, tugas kita adalah, kita close datanya. Tugas kita adalah menggabungkannya dengan surat ini. Nah, cara bagaimana? Kita buka dulu file suratnya. Kita masuk ke menu mailing. Tab mailing di Word. Kemudian selanjutnya kita pilih select recipient list. Nah, kemudian kita pilih use an existing list. Nah, di sini dia akan meminta mana nih data sumbernya, data penerimanya mana, data yang mau digabungkan mana. Nah, kita pilih, kita lihat lokasi data itu adanya di mana. Tadi saya simpan di nah di sini data penerima surat. Ini tadi nama datanya yang kita buka tadi, yang kita open. Oke. Kita open datanya. Nah, tadi ini tidak aktif. Nah, sekarang sudah aktif. Edit di sini. Tadi ada tiga bagian di sini. Yang bagian sini tadi belum aktif. Nah, tandanya dia sudah aktif, dia sudah bisa melihat. Nah, tugas kita adalah mengeditnya, melihatnya, datanya benar apa enggak. Edit recipient list. Nah, ini datanya tadi. Ada kota, ada nomor, ada nama. Kenapa nih berantakan nih, Pak? Enggak berurutan, ya, ada masalah. Ya, geser saja. Nah, geser saja, tahan, drag, klik, geser. Tapi nggak ada masalah. Yang penting datanya ada dalam ini. Nah, ini data yang kita inginkan. Nah, ini tidak berubah nih. Yang penting Anton ini tetap di Medan. Kalau kita buka data dokumen tadi kan Antonnya tetap berada di Medan, Fujairah berada di Medan. Sebenarnya angkasannya kita klik OK. Nah, tugas kita adalah memasukkan field ini atau kolom-kolom ini sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Nah, kira-kira yang nomor kita perlu nggak? Nomor nggak perlu. Yang kita butuhkan adalah nama penerima. Nah, ini kita hapus, ini kita tandai tadi. Kita taruh kursor di sini. Kita ke bagian insert merge field. Nah, ini ada 3 kolom tadi kan, ada field tadi, 3 field. Nomor, nama, kota. Kita nggak butuh nomor, kita butuhnya nama. Nah, kita klik nama. Nah, dia akan berubah. Saya perbesar. Ibu bisa lihat, dia seperti ada siku 2 ya, aktif ini. Kalau klik, sorot dia aktif. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian kota. Kota juga kita urus. Nah, sekarang kita fill-nya kota kita tempatkan di bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita preview, kita lihat berjalan atau tidak. Nah, kita ke bagian preview result.
Nah, kenapa kok nggak Anton duluan? Karena dia recordnya berada di record keempat. Bagaimana kalau record pertama? Kita tinggal geser nih di recordnya. Yang kedua, yang ke satu. Nah, Anton Hilman di Medan. Yang kedua, Fauzi Akbar di Aceh. Yang ketiga, Al-Farabi. Andi Putra Padang. Dari Purwokerto Jogja. Dan Umi Bandung. Dan Udin Palembang. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Untuk apa sih gunanya? Gunanya di saat kita mencetak surat ini, cukup satu lembar surat. Nah, saat kita finish merge file, kita print dokumennya, nah kita bisa pilih. Kalau kita pilih all, berarti semua record yang 7 surat itu, suratnya jadi 7 lembar. Nah, kalau kurang record, mau record ke berapa? Misalnya yang dipanggil cuma dari 4 ke 7 saja. 4 ke 7. 4 sampai 7. Nah, berarti cuma 3 lembar. 4, 5, cuman 4 lembar. 4, 5, 6, dan 7. 4 sampai 7. Kalau misalnya cuma satu orang saja yang dipanggil, ya berarti record ke berapa dia? Ini siapa misalnya? Anton Hilman saja, berarti record 1 dari 1. Yang dicetaknya cuma 1 lembar. Nah, kalau kurang record artinya record yang aktif sekarang, berarti dari nah, baru kita klik OK dan dia akan tercetak. Nah, itu untuk yang filenya dalam bentuk Word. Nah, sekarang bagaimana kalau filenya dalam bentuk Excel? Nah, ini saya close. Saya close. Tidak saya save. Ya. Saya save. Oke. Nah, kita buat dulu filenya. Kita buka Excel. Ya. Kita buka Excel. Ya. Kita buka Excel. Kemudian kita input nomor, nama, kemudian kota. Nah, kita masukkan datanya tadi. Nomor 1. Tadi ada Anton Hilman. Kotanya adalah dari Medan. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa? Pak Fauzi Akbar. Akbar dari Aceh. Kemudian yang ketiga tadi Bapak Andi Putra. Dia berasal dari Padang. Nah, kita sudah punya nih data. Punya tabel nih Bapak Ibu. Selanjutnya apa langkah selanjutnya kita? Nah, ini kita simpan filenya. File, save as, tempatkan di mana? Gabungan saya tadi di kantor, di latihan tadi. Nah, ini. Oke. Saya ganti namanya jadi data penerima surat. Bukan dalam dokumen ya, tapi formatnya adalah Excel. Nah, ini saya close. Ada 3 data. Jadi kita punya data, satunya dalam bentuk dokumen, satu lagi dalam bentuk Excel. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Kita buka lagi file surat tadi. Nah, caranya masih sama. Nama penerima, ya. Ini kita ke menu filing. Bapak Ibu bisa manfaatkan tadi select recipient. Ini saya ulangi lagi, ini edit recipientnya masih belum aktif karena tidak ada file yang mau diedit. Belum ada file yang bisa digabungkan. Nah, kita gabungkan dulu filenya. Edit recipient list, use and existing list. Nah, kita ambil filenya. Filenya berada di kantor tadi, online, 3, latihan. Nah, ini datanya. Jadi ada data penerima surat dalam bentuk dokumen Word, ada dalam bentuk Excel. Kita di Word sudah kita coba yang Excel. Kemudian kita klik Open. Nah, dia akan muncul. Kenapa muncul seperti ini? Karena kalau Excel itu dia ada beberapa sheet. Nah, kita harus tahu file tersebut letaknya di sheet keberapa, di sheet keberapa. Kalau misalnya kita punya data banyak, mungkin ada 10, nah dia letaknya di sheet ke-7. Nah, ini kebetulan sheet cuma 1. Nah, kita tinggal pilih ini sheet 1. Oke. Nah, ini sudah aktif, edit recipient list. Kita tinggal lihat.
Benar nggak datanya? Nah, ini datanya tadi. Ada kota, nomor, dan nama. Nggak masalah. Tapi datanya benar. Pak Andi Putra berasal dari Padang. Oke. Nah, tugas kita masih sama. Ini saya hapus. Kita tempatkan match-nya. Kita butuh data nama. Nah, nama ya. Nama. Kemudian kota nih. Kota. Nah, sekarang kita preview. Nah, benar. Anton Hilman dari Medan. Pak Fauzi dari Aceh. Dan Andi Putra Padang. Wah, kok cuma 3? Karena memang data kita cuma 3. Beda dengan Word tadi, data kita ada 7. Nah, kemudian fungsi yang lain masih sama juga. Recordnya sama. Cuma beda sumber datanya saja. Oke. Oke, jadi ini yang data dari Excel. Kemudian selanjutnya kita mulai dengan data yang ketiga. Sumber data dari aksesnya Word-nya sendiri atau MDB listnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita create sendiri di mailing-nya. Jadi, kita ke menu mailing, kita select recipient, kita type new list datanya. Nah, ini kalau masih kosong, ya silakan di customize dulu. Jadi ini ada beberapa recordnya udah banyak nih, title, first name, last name, company name, address line. Ini kita custom dulu. Ini kita hapus satu-satu. Oke, ini kita hapus saja. Delete, 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 delete. Nah, sekarang kita buat record yang baru. Perlu nomor nggak? Tidak perlu, karena nomor itu adanya di data tabel. Karena sudah ada record sendiri, nggak perlu lagi kita buat nomor lagi. Tinggal tambahkan nama, kemudian kita tambahkan kota. Oke, nah jadi recordnya jadi nama dan kota. Namanya siapa? Misalnya Anton Hilman. Kotanya dari Medan. Kemudian record kedua, new entry lagi. Fauzi Akbar. Kotanya dari Aceh. Kita record lagi baru, new entry. Misalnya Al Robi dari Serang atau Banten. Provinsi Banten. Entry lagi, oke. Nah, kita sudah punya 3 data, ya. Nah, selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, ini kita simpan nih dalam bentuk office address list. Simpan dia, simpan di kantor, learning, tahap 3, latihan. Nah, ini namanya data penerima surat. Bukan, nah, formatnya adalah MDB. Nah, dia aktif. Edit recipient list. Udah aktif ya, karena kita buat sendiri. Nah, ini dia file. Nah, kalau mau lihat filenya di mana, apa benar nggak? Kita simpan tadi. Nah, ini dia filenya. Ada data penerima bentuk doc, ada dalam bentuk MDB, ada dalam bentuk MDB, ada dalam bentuk Excel. Nah, kemudian tugas kita sama dengan selanjutnya. Hapus, insert merge filenya, nama, bisa hapus, insert dengan kota. Kenapa dia cuma 2? Karena recordnya cuma kita buat 2 tadi. Selanjutnya kita preview. Nah, kita lihat hasilnya. Ada 4 ya. Record. Yang tadi yang terakhir adalah record kosong. Dapat 3 record. Oke. Sampai di sini jelas Bapak Ibu mengenai surat masal. Ada pertanyaan? Ya, jadi saya ulangi. Jadi untuk surat masal sendiri ada 2 dokumen ya, ada 2 file ya. Satu file sumbernya, dan satu adalah datanya. Nah, datanya bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk dokumen. Catatannya, ini dokumennya harus dalam bentuk tabel. Kemudian dalam bentuk MDB yang kita create sendiri di Word-nya. Mungkin itu saja mungkin untuk hari ini materinya. Untuk Word lanjut. Jadi mungkin besok
hari Kamis kita tidak ada pertemuan online. Hari Kamis kita tidak ada pertemuan online. Pertemuan online kita nanti di hari Jumat, hari terakhir. Sambil ada kuisnya nanti, Bapak Ibu nanti akan di jam 10 nanti akan muncul kuis di Edmodo-nya. Nanti silakan diikuti, nanti akan ada penjelasan nanti di hari Jumat. Kemudian ada materi terakhir besok ya, hari Jumat itu mengenai menggunakan perangkat ya. Ada 3 materi terakhir itu. Materi terakhirnya adalah menggunakan peralatan periferal. Ada penjelasan sedikit dari Bu Ade sambil mereview yang materi 1 dan materi 2-nya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kuisnya dengan baik gitu. Nah, kemudian untuk hari ini sama dengan kemarin ada tugas 2 nanti akan muncul jam 12, ya, tugas 2. Tugasnya nggak susah, paling baca petunjuknya, membuat daftar isi otomatis, membuat daftar pustaka, kemudian membuat mengkoreksi dokumen. Jadi ada petunjuknya nanti. Seperti yang saya contohkan tadi, Bapak Ibu silakan mengkoreksi dokumen, aktifkan menu trash change-nya, nanti akan di sini di tempat saya nanti setelah dikumpulkan akan aktif nanti. Nanti akan kelihatan ada koreksi atau tidak dari Bapak Ibu sendiri terhadap dokumennya. Nah, itu dokumennya nggak usah diketik ulang, tapi diedit saja, ya. Jangan diketik ulang. Kalau diketik ulang lumayan juga tangannya nanti bisa ini juga. Itu ada 14, lebih kurang sekitar 14 atau 13 lembar halaman. Kalau diketik lumayan capek juga nanti. Jadi tinggal diedit saja, seperti yang saya contohkan tadi. Tinggal ditambahkan daftar isinya, diatur daftar isinya, diatur citasinya. Nah, di halaman terakhirnya itu ada daftar pustaka, ada referensinya, tapi itu nanti dihapus, Bapak Ibu tambahkan di citasi seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa mungkin cukup ya, saya kembalikan ke Bu Ade Yosi untuk menutup pertemuan kita